Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang saya banggakan dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video kritikan untuk Gus Fuad Pleret ya, mengenai narasi beliau Gus Fuad Pleret tentang ungkapan yang telah disampaikan oleh Ketum PBNU ya, Gus Yahya Khalil Stakuf. Dan narasi Gus Fuad Pleret tentang reaksinya ketika menyimak ungkapan Gus Yahya Khalil Stakuf ini mendapat sebuah bantahan, tepatnya itu mendapat sebuah ungkapan. Kalau saya simak dari video yang akan kita putar bersama ini, Gus Fuad Pleret ini katanya menyelewengkan seperti itu. Tapi di dalam video ini kita akan melihat satu persatu seperti itu ya, dan teman-teman bisa cernalah siapa yang menyelewengkan dan siapa yang salah paham atau gagal paham seperti itu. Artinya pendukung Ba'alawi ini berani sekali menyampaikan hal yang saya kira itu unik, lucu seperti itu ya. Bantahannya, titik tekannya, jangan meragukan nasab Ba'alawi. Ungkapannya kurang lebih seperti itu ya. Jangan meragukan nasab Ba'alawi. Biar tidak panjang lebar seperti biasa ya, kita simak dulu ungkapan Gus Fuad Pleret, dan setelah itu biar kita jelas, karena di videonya orang yang membantah Gus Fuad Pleret ini memang menampilkan wajah Gus Fuad Pleret ya, tapi ia tidak menyebutkan namanya seperti itu. Tapi kalau menurut saya, ketika sudah orang tersebut yang menampilkan videonya untuk dibantah dan tidak menyebutkan namanya, penampilan video itu ya kita dapat memahami kalau orang ini mengomentari terhadap Gus Fuad Pleret seperti itu. Biar tidak panjang lebar, kita intro terlebih dahulu, setelah itu kita simak seperti apa videonya. DNA segala macam ya. Mau cari DNA-nya Sang Hyang Wenang itu dari mana? I love you, Gus Yahya Khalil Stakuf, ketum kita yang luar biasa manteknya. Pada akhirnya ini ya, kemarin di pidatonya beliau di kalau Mbah Munawir, coba dengarkan, aku seneng banget ini. Bener-bener luar biasa, dengerin dulu ya. Nih. Bis itu pernah nulis kitab judulnya Silsilah Wayang. Jadi di situ, kalau sekarang ribut-ribut silsilah Ba'alawi itu barang kuno. Itu saja Bis itu pernah menulis silsilah wayang, mulai Abimanyu bin Arjuna bin Pandu bin Sentanu bin ngantek Sang Hyang Wenang. Itu ditulis oleh silsilah wayang jadi kitab ya gitu. Itu ya nggak usah diurus, itu kitab sezaman yang jadi sumber mana ya nggak usah ditulis, apalagi dites DNA segala macam. Mau cari DNA-nya Sang Hyang Wenang itu dari mana? Ada namanya kitab ini ya, nanti saya lihatnya di nanti bisa dicari sendiri ya, itu kelanjutannya itu. Kelanjutannya bisa dicari sendiri. Dan begitulah, saya hanya ingin menggarisbawahi gitu supaya teman-teman tuh paham, karena manteke Gus Yahya itu ya memang kelas tinggi tuh. Jadi Gus Yahya itu sebenarnya pengen mengatakan ini loh, nek cara gampangane cetone Bloko Sutone itu, Gus Yahya itu mengatakan bahwa silsilahnya Ba'alawi itu ya sama dengan seperti silsilahnya wayang. Alias sebagian fiksi, sebagian beneran gitu. Dan itu cocok banget ya. Misalnya pakai Mukodam itu tokoh fiksi apa tokoh asli ya, ternyata kan terbukti itu tokoh fiksi. Jadi ya ya, dengan kata lain nggak usah disuruh tes DNA. Kalau tes DNA ya nanti uploadnya mesti itu Habib Ba'alawi itu memang bukan keturunan Nabi, namanya juga seperti silsilah wayang. Ini supaya teman-teman paham ya, dan sama sekali saya tidak kaget tuh. Gus Yahya kan dulu kan juga pernah menyampaikan tentang husnudzon pada Habib itu. Ya husnudzon itu kan maksudnya Gus Yahya itu husnudzon tidak bisa dipakai untuk dasar ilmiah kan gitu. Kalau bicara ilmiah ya Habib itu bukan keturunan Nabi. Kan tidak ada dalam perbincangan ilmiah kok memakai asas
husnudzon. Tapi Gus Yahya itu memang luar biasa manteknya. Jadi harus kita kita konsultasikan kepada publik gitu loh, supaya nggak salah paham gitu loh. Gus Yahya Khalil Stakuf, ketum kita yang sangat kita cintai itu ya sebenarnya ya tahu persis kalau Habib Alawi itu bukan keturunan Nabi gitu loh, dan nggak usah disuruh tes DNA pasti Habibnya nanti G. Silsilahnya seperti silsilah wayangan itu. Dasarnya adalah husnudzon. I love you Gus Yahya Khalil Stakuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Mengaji dan Menghibur. Alhamdulillah kita sudah menonton video yang berisi sebuah video yang penyelewengan terhadap perkataan orang lain. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena isi video yang dikomentari tersebut adalah video dari Ketua PBNU yang sama sekali tidak mengatakan bahwa nasab Ba'alawi itu sama dengan nasabnya wayang. Mengapa orang itu tanpa saya sebutkan namanya mengatakan sama saja halnya Ketua PBNU itu ingin mengatakan bahwa nasab Ba'alawi itu sama dengan nasabnya wayang. Padahal ketika kita memahami dan mendengarkan dengan serius isi video dari Ketua PBNU itu tidak sama sekali ingin mengatakan bahwa nasab Ba'alawi itu sama dengan nasabnya wayang, melainkan hanya saja Ketua PBNU itu mengatakan bahwa jangan sampai kita terhadap nasab Ba'alawi itu meragukan dengan mencari kesalahan-kesalahannya, mencari kitab sezaman atau mengajak tes DNA atau lain sebagainya yang membuat meragukan terhadap masyarakat awam. Jadi dari ceramah barusan, yakni Ketua PBNU itu ingin memberikan solusi kepada masyarakat agar tidak meragukan nasab Ba'alawi. Mengapa? Karena kita itu harus husnudzon, kita harus melihat ulama-ulama kita terdahulu. Bagaimana ulama-ulama kita terdahulu? Ulama-ulama terdahulu kita sangat menghormati kepada nasab Ba'alawi. Mengapa kita sebagai keturunannya, sebagai pengikutnya mau menggugah atau meragukan oleh yang dipercayai oleh guru-guru kita semuanya? Jadi jangan sampai kita meragukan nasab Ba'alawi, ya. Karena nasab Ba'alawi itu sudah benar, ya, sudah absah, sudah sahih bahwa nasab Ba'alawi itu termasuk keturunan Rasulullah SAW tanpa tes DNA, tanpa cari kitab sezaman. Karena video mengajak tes DNA atau mencari kitab sezaman itu sudah saya bahas di video-video sebelumnya. Jadi jangan sampai meragukannya. Jadi kalau orang yang mengomentari di isi video barusan itu menyalahkan husnudzon, karena husnudzon itu tidak menjadikan sebuah penetapan, maka kita kembali lagi kepada guru-guru kita yang lain, bukan kepada Ketua PBNU tersebut. Karena ulama-ulama kita atau guru-guru kita itu sudah membahas nasabnya Ba'alawi di sini secara ilmiah. Bahkan kemarin ada debat di Banten itu sudah ilmiah sama sekali. Mereka KO atau rungkat dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dibawa oleh pro nasab Ba'alawi. Karena beliau berdasarkan beberapa kitab, bahkan ada berapa kitab, ada 65 kitab yang dibawakan, itu semuanya sudah absah, sudah sahih bahwa nasab Ba'alawi itu merupakan keturunan Rasulullah SAW. Apalagi di video saya sebelumnya sudah membahas tentang syarat-syarat penetapan nasab, dan nasab Ba'alawi itu sudah bisa dikatakan memenuhi syarat sehingga tidak bisa diragukan lagi. Jadi saya mengajak kepada kalian, khususnya penonton ini, mari kita jangan meragukan nasab Ba'alawi. Kita ikutlah kepada ulama-ulama kita yang lurus seperti Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan lain-lain sebagainya. Ya, sekian dari video saya ini. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu ya. Cukup mengejutkan sekali dari apa yang telah disampaikan oleh salah satu seorang YouTuber, ya, yang saya kira bernarasi yang telah membuahkan sebuah kesimpulan jangan meragukan nasab Ba'alawi. Pertanyaannya, kesimpulan yang Anda lontarkan, jangan meragukan nasab Ba'alawi. Lalu
apabila dari sebagian teman-teman, dari saudara-saudara kita, para subscriber yang menyimak video Anda meragukan, lalu masalahnya apa? Kita mesti berpikir, kalau kita meragukan, kita mempertanyakan, kita bahkan tidak mempercayai, itu karena apa? Kita perlu juga menyadari hal tersebut. Tidak mungkin orang menyimpulkan sebuah hal tanpa ada sebuah dasar seperti itu. Artinya dari saudara-saudara kita, teman-teman kita yang meragukan nasab ma'alawi itu tentu memiliki sebuah dasar yang dikenal dari penelitian Kiai Imaduddin Usman Al-Batani. Dan ini merupakan sebuah ungkapan yang saya kira akan banyak yang menerima ya dari saudara-saudara kita ketika melihat dari ungkapan beliau. Jadi juga didukung oleh tes DNA. Jadi itu. Jadi ketika kita meragukan oleh Anda tidak diperbolehkan atau Anda menganjurkan untuk tidak meragukan mereka, saya kira Anda perlu mencerna terlebih dahulu, perlu memahami terlebih dahulu kenapa orang-orang ini saat ini ada yang meragukan. Jadi Anda cari itunya dulu. Ya. Jadi ketika Anda memahami hal itu, ya sebenarnya kan menyampaikan ya yang meragukan ya silakan, yang meragukan terserah seperti itu. Karena memang yang meragukan juga didasari dengan sebuah dasar yang saya kira dapat dikenal oleh teman-teman sekalian. Dan mungkin itu saja ya dari Al-Fakir atau Fisol. Jadi kembali ke video tadi. Sebenarnya yang salah paham itu siapa? Gus Fuad Pleret atau orang barusan ya, yang telah mengcounter ataupun yang telah menyatakan Gus Fuad Pleret seperti itu. Itu saja ya. Terima kasih apabila ada kekeliruan, kesalahpahaman dari atau Fisol. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul qauli ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.